Mempelai berdua di mana? Oh, di dalam. Ya, pengantinnya mana? Ada? Ada? Pengantinnya ada? Mempelai laki, mempelai Duh, ini tanya, mempelainya ada? Laki atau perempuan? Laki bini? Bini? Laki bini. Lu laki bini atau laki bini? Laki bini laki. Ini sudah nikah belum? Sudah. Sepasar. Oh ya, berarti mempelainya ada? Berarti yang ini tempatnya siapa? Ini tempatnya perempuan? Iya wis. Kirain dua-duanya ada ya. Oke. Takut dikerja. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafu minka wa la yarhamuna Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma amin. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim ulama, asatidah tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh lan kaji sepuh, jajaran pimpinan pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk bersama membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lantunan salawat, lantunan munajat dan doa diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, yang sepasar manten, dibukakan segala rezekinya. Rezeki yang zahir wal batin, rezeki yang banyak, rezeki yang barakah, rezeki yang halalan thayyibah. Amin Allahumma amin. Dan yang hadir yang mendoakan semoga segala hajat-hajatnya dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sudah berkeluarga diberikan rezeki banyak dan anak keturunan, yang belum berkeluarga dipertemukan dengan jodohnya, yang sudah tua semoga dijadikan muda, yang muda dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, karena ini judulnya sepasar manten, harusnya ada mantennya. Kalau gak ada mantennya bagaimana? Mantennya mana sih? Ada ya, disuruh keluarlah besok. Iya, terus siapa yang punya nasihat nih kalau begini ya? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sepakat kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas hidup kita. Sepakat?
prioritas hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhubungan dengan Allah taala itu prioritas hidup. Yang penting Allah, yang penting rumah Allah, yang penting kitab Allah, yang penting Rasul Allah. Apapun yang berhubungan dengan Allah, maka itu prioritas hidup kita. Sepakat? Sepakat? Oke, sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dan di antara tanda kebesaran kasih sayang rahmat Allah Ta'ala menciptakan bagi kalian azwaj, berpasangan. Berapa? Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Terang kok hujan. Ada musim kemarau, ada musim penghujan. Ada matahari, ada rembulan. Ada langit, ada bumi. Ada bayi, ada kakek. Ada bayi, ada kakek. Itu tadi ada kakeknya ya. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Betul ya? Ada siang, ada malam. Ada barat, ada timur. Ada bahagia, ada sedih, susah. Oke. Semua itu Allah ciptakan berpasangan. Ada pagi, ada sore. Pagi dan sore ini keliru terus sih. Ada gedang, kan mangan gedang sih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oke. Nah, yang berpasang-pasangan itu kemudian diberi jarak. Matahari dan rembulan jaraknya jauh. Jauh ya? Jauh. Pagi dan sore jaraknya jauh. Siang dan malam jaraknya jauh. Matahari rembulan jaraknya jauh. Langit dan bumi jaraknya jauh. Ada pasangan yang sebetulnya tidak sama dan jauh, tapi dipaksa untuk disatukan, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka dua hal berbeda disatukan tidak akan mudah, tetapi sulit. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang sulit itu sulit ya, sulit. Maka Allah Ta'ala menjadikan berpasang-pasangan dan laki perempuan dipasangkan. Itu tidak mudah. Maka jangan dianggap bahwa sendiri, bahwa single parent merupakan kehebatan dan prestasi. Maaf disampaikan, no offense, bukan berarti menyerang mereka yang single, bukan. Tetapi jangan kita terperdaya dengan tayangan sinetron, TV atau media sosial yang sekarang mungkin booming. Seakan-akan single parent itu menjadi tren. Padahal Allah ciptakan azwaj. Sampai di sini bisa dipahami? Yang terbaik adalah azwaj. Yang terbaik adalah azwaj, berpasangan, berkeluarga, berumah tangga. Maka Rasulullah bersabda, man tazawwaja faqad istahraza syatra dinih. Siapa yang sudah berkeluarga, berumah tangga, sungguh ia sudah menyempurnakan agamanya. Falyattaqillah, hendaklah ia bertakwa kepada Allah fi syatril baqi, untuk separuh yang selanjutnya. Dengan nikah itu separuh agamamu beres. Dengan menikah 50% agamamu beres. Sisanya lagi ya tinggal ibadah. Tapi sebaliknya, sehebat apapun tetapi single, tidak berkeluarga, ya mentoknya cuma separuh doang. Jelas?
Jelas? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Habib mendoakan semoga semuanya diberikan pasangan hidup, diberikan kebahagiaan, diberikan cinta sejati. Amin Allahumma amin. Karena mudah mencinta tapi sulit untuk setia. Tulis quotes, tulis. Mencinta itu mudah untuk mencinta tetapi sulit untuk setia. Mudah untuk memiliki tapi sulit untuk tidak menyakiti. Ini kok ada nenek-nenek ketawa, kenapa? Mudah untuk ibadah tapi yang sulit itu istiqomah. Kok udah ada yang guyu belas lah surat ibadah ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah untuk ibadah, yang sulit itu istiqamah. Mudah untuk mencinta, yang sulit itu setia. Mudah untuk memiliki, tapi yang sulit itu untuk tidak menyakiti. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tulis quotes. Udah ditulis? Udah Beb? Beb lantas bagaimana? Ya semua kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah. Idealnya berpasangan, idealnya azwaj. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu memang ada yang kemudian dia hidup sendiri. Ya jangan dihakimi, jangan dibully, jangan dihukumi, jangan dicaci maki. Kenapa? Karena kita tidak tahu suratan takdir yang Allah berikan kepada masing-masing orang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sampai di sini bisa dipahami? Ya sudah cukup, mau ngomong apa lagi? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, ngomong apa lagi ya? Karena Bu, Pak, wong namanya laki perempuan tuh pasti beda. Tidak ada yang cocok 100%. Yang ada dicocok-cocokin. Keluarga, kakak adik, kandung, apakah cocok 100%? Enggak. Tidak. Padahal sekeluarga, sedarah, tapi tidak cocok, mesti ada beda. Apalagi yang tidak ada hubungan apa. Ya sudah, nggak ada yang cocok 100%. Yang ada adalah cocok, no. Cocok alhamdulillah, gak cocok ya dicocok no. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, rumah tangga itu kunci utamanya adalah ngomong, komunikasi, bicara. Rumah tangga itu intinya ngomong, komunikasi, bicara. Rumah tangga itu intinya ngomong, komunikasi, bicara. Apapun yang terjadi, bicaralah. Apapun yang diinginkan, sampaikanlah. Apapun yang dirasakan, omongkanlah. Apapun yang diinginkan, bicarakan. Rumah tangga itu kunci utamanya komunikasi, bicara, ngomong. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa begitu, Beb? Karena rumah tangga siapapun itu pasti bertemu dengan masalah. Masalah enggak, Pak? Bu, punya masalah enggak, Bu?
Anak-anak ini loh. Udah cilik-cilik. Punya masalah hidup enggak? Gak dikai sangu, masalah. Enggak berangkat sekolah, masalah. Masuk sekolah, masalah. Ada PR, masalah. Enggak iso dulinan. Anak-anak itu loh punya masalah. Masalahnya anak-anak gitu ya. Masalahnya anak yang sudah beranjak besar dan remaja. Para remaja punya masalah apa enggak? Banyak. Apa masalah itu? Remaja kurang bahagia. Sana melas. Apa membuat kau tidak bahagia anakku? Turung rabi. Dipikir kalau rabi gitu nggak masalah. Masalah. Kita menganggap ketika masih kecil dulu kalau sekolah itu enak ya, gitu. Ketika TK ngeliat kelas SD, kalau sekolah SD enak ya, gitu kan. Kita SD ngeliat SMP, udah gede SMP sangunya banyak bebas gitu kan, nggak disuruh pulang langsung, pengennya SMP. Ketika udah SMP, dulu enak SMA tuh, enak bebas SMA, gitu kan. Ketika sekolah SMA, enaknya kuliah itu sekolah bebas, milih kelas, kampusnya keren kan begitu. Tapi ketika dijalani tambah enak atau tambah masalah? Tambah masalah ya? Tambah masalah. Udah kasih sanggup. Dipikir kalau sudah selesai kuliah, skripsi beres, maka selesai masalah. Ternyata pengangguran jadi masalah. Nganggur jadi masalah. Kalau sudah nggak nganggur dapat kerja, emang kalau sudah kerja nggak masalah? Dapat masalah lagi. Dapat masalah tok. Jadi hidup itu urusan masalah hidup saja. Bu, Pak, hidup itu masalah hidup. Ketika sudah punya pekerjaan, masalah kenapa belum ketemu jodohnya? Udah ketemu gebetan, masalah enggak? Masalah. Ini cocok apa enggak? Keluarganya bagaimana? Kerja apa enggak? Kira-kira aman enggak dijadikan ke pasangan hidup? Masalah. Ketika sudah benar-benar menikah, apakah urusan dan masalahnya selesai? Belum. Muncul masalah-masalah baru. Bu, yang sabun sepuh-sepuh punya masalah apa enggak? Apa masalahnya? Mikirin anak, mikirin cucu, mikirin rumah tangga, mikirin rumah, mikirin warisan, mikirin pengen haji, umrah dan lain sebagainya. Saya kasih tahu, apapun yang kita jalani akan tidak pernah lepas dari masalah. Berarti hidup ini penuh dengan masalah? Jawabannya iya. Hidup akan bertemu dengan masalah. Apakah jadi masalah? Tidak. Kok tidak, Beb? Ya terima aja. Terima aja. Sekolah TK, ya jalanin aja sekolah TK. Sekolah SD, jalanin aja sekolah SD. Sekolah daring, ya jalanin aja kalau sekolah daring. Jalanin aja. SMP, yaudah jalanin aja sebagai anak SMP. Sebagai anak SMA, jalanin aja sebagai anak SMA. Kuliah, jalanin aja sebagai anak kuliah. Rumah tangga, jalanin aja sebagai rumah tangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dijalanin aja. Beb, kalau kita jalanin bagaimana? Lagi-lagi kembalikan kepada Allah. Beb, cara mengembalikan kepada Allah bagaimana? Saya pasrah kepada Allah. Iya, bentuk pasrahmu kepada Allah bagaimana? Tidak cukup dengan sudah kulo pasrah ya Allah, tawakal ala Allah. Ya enggak apa-apa ngomong begitu. Tapi pasrah yang sesungguhnya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Beb, kenapa sholat? Iya, sholat tuh isinya doa. Sholat itu isinya meminta maghfirah. Sholat itu isinya meminta rahmat dan kasih sayang. Hadapkanlah dirimu kepada Allah dengan sholat sepenuh hati, maka Allah Ta'ala ngerti segala isi hati dan jiwamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ente kok manduk-manduk kenapa?
Ah, hadapkan dirimu kepada Allah. Ini ada netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah Mam Salihah hadir. Masya Allah. Jamaah Mam Salihah hadir semua malam ini. Ahlan wa sahlan. Malam ini Habib sampaikan besok pagi majlis ta'lim di rumah Habib jam 9 pagi khusus untuk Mam Salihah dan muslimat. Ada jamaah perempuan, ada majlis ta'lim khusus kaum perempuan di rumah besok jam 9 pagi. Jamaah Mam Salihah dipersilakan hadir jam 9 pagi di rumah ya, silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi enggak akan selesai dari masalah gitu ya, tapi tinggal bagaimana kita menghadapi masalah. Kunci pertamanya itu adalah sholat. Bib, kalau kita sholat apa berarti tidak ada masalah? Tetap aja ada masalah. Dan Nabi Muhammad bermasalah enggak? Nabi Muhammad ketemu Abu Jahal, ketemu Abu Lahab, kan begitu. Pergi Isra Mi'raj menghadap kepada Allah Ta'ala, kan begitu. Kembali dengan perintah sholat 5 waktu. Memang kalau sudah Isra Mi'raj setelah itu tidak ada masalah. Tetap Nabi punya masalah. Mekah tetap tidak menerima 3 tahun berada di Mekah, Rasulullah kemudian meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Loh, apakah sudah hijrah selesai? Enggak ada masalah. Tetap ada masalah. Di Madinah ketemu masalah enggak? Ketemu masalah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Bani Israel, ada orang munafik. Loh, ketemu masalah lagi. Artinya ente sholat tidak sholat, ketemu masalah. Ente dekat Allah atau tidak dekat dengan Allah, ketemu masalah. Tapi kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang akan menguatkan hati dan jiwamu menghadapi masalah apapun. Shallu ala Nabi Muhammad. Tak ulangi lagi. Anda sholat atau tidak sholat, Islam atau tidak Islam, ibadah atau tidak ibadah, tetap menghadapi masalah. Kenapa? Nabi Muhammad kurang apa? Tetap punya masalah hidup. Tapi dengan sholat itu yang akan menguatkan hati dan jiwamu untuk menghadapi masalah apapun. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Perhatikan. Hidupmu tergantung pikiranmu. Hidupmu tergantung pikiranmu. Pikiranmu tergantung hatimu. Hidup itu akan mudah kalau pikiranmu menjadikannya mudah. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah gampang. Niscaya kau akan dapati bahwa hidupmu tidak apa-apa dan mudah. Tapi kalau pikirannya aduh ruwet iki wangel, maka hidupmu akan kau dapati pasti sulit dan angel. Jelas ini? Kalau dalam benak dan jiwamu aduh kok jodoh tak kunjung datang, cek angel di jodohku. Ada yang mengatakan begitu? Maka itu yang benar-benar kau hadapi dalam hidupmu kalau punya pikiran seperti itu. Lantas pikirannya bagaimana? Jangan pikir begitu. Oh, Allah Ta'ala sedang menjaga diriku supaya mendapatkan yang benar-benar sesuai dengan isi dan keinginanku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lebih baik sendiri daripada tersakiti. Lebih baik sendiri daripada tersakiti. Tanya tuh yang udah tersakiti. Pengen sendiri apa pengen tersakiti? Ya pengen bersama dengan disayangi dong. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lebih baik sendiri daripada tersakiti. Tapi yang lebih baik bersama dan bahagia. Amin Allahumma. Ya makanya sholat 5 waktu yang benar.
Mindset ya, mindset ya. Hidupmu itu sesuai apa yang ada dalam pikiranmu. Nah, pikiranmu itu sesuai dengan hatimu. Kalau hatinya dekat dengan Allah, hatinya diisi dengan sholat, hatinya diisi dengan sholawat, hatinya diisi dengan Quran, dengan zikir, hati itu tenang. Kalau hatinya tenang, pikirannya tenang. Ketika menghadapi sesuatu apapun, dia meresponnya dengan tenang. Tapi kalau hatinya gundah gulana, hatinya galau, hatinya bergejolak, maka pikirannya juga tidak tenang. Pikirannya juga bergejolak. Nah, kalau ketemu dengan satu masalah, maka langsung bergejolak. Maka hidupmu sesuai dengan pikiranmu, pikiranmu sesuai dengan hatimu. Dan yang menenangkan hatimu adalah sang pemilik hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Masuk Pak Eko? Sallu ala Nabi Muhammad. Lebih baik bersama tapi semua baik, Beb. Iya belas lah. Lebih baik bersama tapi bahagia. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Taib, ini sekadar selayang pandang. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas. Al-Qur'an kalam Allah prioritas. Rasulullah utusan Allah prioritas. Apapun yang dari Allah jadikan prioritas. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan jalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan salawat, jangan tinggalkan Al-Quran, supaya menenangkan hati. Kalau tenang hati, pikirannya juga tenang, hidupnya insya Allah juga tenang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampun kan? Kayak bendahara aja langsung. Fadhal. Tertibul Fatihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakah Fatihah yang pertama kita tujukan kepada orang tua kita. Kedua orang tua kita, kakek nenek kita, atau siapapun di antara kaum kerabat yang telah wafat meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Juga untuk guru-guru kita, masyayikh kita, ulama kita, asatidzah kita. Allah Subhanahu wa taala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Barakah Fatihah yang kedua, anna Allah Subhanahu wa ta'ala yashfi jami'an al-muslimin muslimat, marad al-muslimin muslimat shifaan taman, shifaan la yaghadir saqaman wala alam, bihaqqi sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutul arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.